Fajar baru saja menyingsing ketika Abu Nawas bangun dari tidurnya yang tidak terlalu nyenyak di atas tikar tua di sudut rumah sederhananya. Angin musim semi Baghdad meniupkan aroma embun dan kayu bakar dari dapur-dapur para pedagang yang mulai menyiapkan dagangannya. Ia bangkit, menggeliat pelan, lalu merogoh kantong baju lusuhnya. Masih ada. Satu dirham logam bulat perak itu terasa dingin di telapak tangan, tapi jauh lebih hangat dari harapan di pikirannya. 1 dirham terakhir, gumamnya. Haruskah aku beli roti? Atau ku buat semua Baghdad bicara? Ia tersenyum. Itu bukan senyum orang putus asa, tapi senyum orang yang tahu bahwa dunia ini bisa dipermainkan asal tahu di mana letak titik lemahnya. Abu Nawas bukan bangsawan, bukan saudagar, bukan menteri, tapi semua orang tahu, jika ada masalah pelik di istana yang tak bisa diselesaikan dengan logika, maka hanya Abu Nawas yang dicari. Namun pagi itu, ia bukan penasihat kerajaan. Ia hanyalah seorang lelaki kurus dengan 1 dirham dan perut yang menjerit lapar. Tapi aku punya 2 senjata yang belum habis, katanya pada kucing yang melintas di depan rumahnya. Pertama, akal. Kedua, rasa lapar yang bisa membuat ide jadi lebih tajam dari pedang. Ia berjalan menyusuri gang sempit Baghdad yang perlahan mulai hidup. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Para ibu menjemur kain, dan tukang air mendorong gentong sambil berseru-seru menawarkan jasanya. Abu Nawas menyapa mereka semua dengan senyuman ringan, khas orang yang tak punya apa-apa tapi tampak seperti memiliki segalanya. Ketika ia tiba di pasar utama, aroma roti bakar, rempah-rempah, dan minyak zaitun membuat perutnya kembali meronta. Sabar, katanya pada dirinya sendiri. Bukan makanan yang akan kucari hari ini, tapi pertunjukan. Toko roti terbesar di pasar menjulang di antara deretan warung. Di depannya, seorang pria bertubuh besar dengan wajah masam sibuk mengatur nampan-nampan berisi roti hangat. Asap roti mengepul lembut, menyebar bagaikan sulur sihir ke seluruh penjuru pasar. Abu Nawas mendekat perlahan, matanya berbinar melihat roti bundar yang mengembar sempurna. Assalamualaikum wahai tuan roti, sapa Abu Nawas, membungkuk sopan. Waalaikumsalam, jawab tukang roti cepat, tanpa menoleh. Bolehkah aku berdiri di sini sejenak untuk menikmati aroma surgawi dari roti-roti emasmu? Tukang roti akhirnya menoleh. Kalau hanya menghirup bau, silakan. Tapi jangan harap dapat roti walau remahnya sekalipun. Tenang, tenang, jawab Abu Nawas santai. Aku hanya ingin memperkaya jiwaku. Abu Nawas berdiri di depan tungku. Ia memejamkan mata, mengangkat hidungnya sedikit ke atas, dan menghirup dalam-dalam aroma adonan yang dipanggang sempurna. Ah, inilah keadilan surgawi. Tepung air, ragi, dan ketulusan. Ia berdiri diam selama beberapa menit, menghirup dan tersenyum seperti orang yang baru selesai menyantap jamuan makan malam raja. Orang-orang mulai memperhatikannya. Anak-anak menatap sambil menahan tawa dan beberapa pedagang mulai berbisik. Itu si Abu Nawas ya? Apalagi kelakuannya sekarang? Setelah merasa cukup, Abu Nawas mengeluarkan satu-satunya dirhamnya dari kantong. Ia mendekati tukang roti yang sedang memindahkan nampan, lalu berkata, Tuan roti, aku telah menikmati aromamu. Maka inilah bayaran setimpal. Ia mengangkat dirham itu setinggi dada, lalu menggoyangkannya perlahan hingga terdengar suara logam kecil yang berdenting. Dering, dering. Kau dengar? Tukang roti bingung. Apa maksudmu? Aroma rotimu adalah bagian tak tampak dari makananmu. Maka aku membayarnya dengan bagian tak tampak dari uangku. Suaranya. Tukang roti membelalak. Apa? Kau menghinaku? Kau pikir aku ini badut pasar? Tidak, jawab Abu Nawas cepat. Justru aku menghormatimu sebagai seniman roti. Bukankah seniman hidup dari pujian dan persepsi? Tapi si tukang roti sudah terlanjur marah. Kita ke istana.
Kita bawa perkara ini ke hadapan Sultan Harun al-Rasyid. Biar ia yang menentukan." Abu Nawas tersenyum, memasukkan dirhamnya kembali ke kantong. "Ayo, karena kadang keadilan bukan soal kenyang, tapi soal bagaimana kita melihat yang tak terlihat." Orang-orang mulai berkumpul. Suara keributan kecil itu menyebar cepat. Sebagian menahan tawa, sebagian lagi penasaran. Dan begitulah Abu Nawas, si pemikir lapar dengan 1 dirham dan kepala jenaka, melangkah menuju istana ditemani tukang roti yang mukanya merah, seperti roti terlalu lama di dalam tungku. Tapi siapa yang akan kenyang di akhir kisah? Itu belum ada yang tahu. Baghdad pagi itu bergerak seperti biasa, dengan suara derap unta, panggilan azan dari Masjid Agung, dan jeritan pedagang yang mencoba menjual karpet ajaib yang tak bisa terbang pada turis yang terlalu percaya. Namun di salah satu sudut pasar, terjadi sesuatu yang tidak biasa. Itu Abu Nawas, si penantang logika. Katanya dia membayar roti dengan suara koin. Bisik-bisik pun menyebar. Tak lama, sekelompok orang mulai mengikuti Abu Nawas dan tukang roti yang kini berjalan cepat menuju gerbang istana Sultan Harun al-Rasyid. Tukang roti berjalan dengan wajah merah, seperti roti terlalu lama di dalam tungku. Ia menunjuk-nunjuk Abu Nawas sambil mengomel, "Kau mempermalukan aku di depan pelangganku. Aku bahkan tidak bisa menjual roti pagi ini karena semua orang menirukanmu." Abu Nawas tentu saja tetap tenang. Ia berjalan dengan tangan di belakang sambil bersenandung lagu lama. 1 dirham punya banyak suara, yang tak bisa beli roti, tapi bisa beli cerita. "Berhenti bersenandung," gerutu tukang roti. "Kau tak tahu ini bisa membawamu ke penjara." Abu Nawas tersenyum kecil. "Tuan roti, yang kau bawa adalah kemarahan. Yang aku bawa adalah ide." Gerbang istana tampak megah. Penjaga-penjaga berdiri gagah di bawah panji-panji keemasan. Tapi ketika mereka melihat siapa yang datang, satu dari mereka langsung berbisik, "Itu Abu Nawas lagi. Berarti ini akan jadi menarik." Tukang roti menyerahkan permintaan audiensi. Tak butuh waktu lama. Karena begitu sang sultan tahu bahwa Abu Nawas datang membawa perkara yang tidak biasa, ia langsung berkata, "Cepat, bawa ke aula pengadilan. Ini pasti lebih menghibur daripada operasi unta berdansa itu." Sultan Harun al-Rasyid duduk di atas takhta emas berhias zamrud. Di sekelilingnya duduk para menteri, penasehat dan wazir tua yang kaku dan selalu gagal tertawa pada lelucon Abu Nawas. Ketika Abu Nawas melangkah masuk, Sultan langsung menyipitkan mata, menahan senyum. Nah, hari ini ada aroma lelucon lagi?" Abu Nawas memberi hormat. "Salam sejahtera wahai bayangan cahaya umat. Jangan terlalu manis Abu. Ceritakan, apa yang kau lakukan kali ini?" Tukang roti maju, membungkuk, dengan cara yang tidak terlalu sopan, dan mulai bicara cepat. "Tuanku, orang ini telah menistakan jerih payah saya. Ia berdiri di depan toko saya, menghirup aroma roti yang baru keluar dari tungku, lalu membayar saya dengan suara koin. Dia menggoyang-goyangkannya di depan telinga saya dan bilang, 'Itu cukup sebagai bayaran.'" Terdengar bisik-bisik geli di antara para menteri. Abu Nawas melangkah ke tengah ruangan. Ia mengambil dirham dari kantongnya dan mengangkatnya tinggi. "Tuanku, dengan izinmu, perkenankan saya bertanya, apakah udara milik semua orang?" Sultan mengangguk. "Tentu saja." "Dan apakah aroma bagian dari udara?" "Benar." "Maka, lanjut Abu Nawas, aku hanya mengambil aroma yang memang sudah menjadi milik bersama. Aku tidak menyentuh, tidak mencicipi, tidak mencuri. Aku hanya berdiri dan menikmati. Sama seperti menonton matahari terbit tanpa pernah menuntut matahari dibayar." Menteri tua berbisik pada yang lain. "Kenapa aku selalu kalah debat kalau yang bicara dia?"
Abu Nawas melangkah mendekati tukang roti. Ia menggoyangkan dirhamnya lagi kling-kling-kling. Dan karena dia tidak memberikan apapun kecuali aroma, maka aku membayar dengan suara. Ia tersenyum. Aroma dan suara, dua hal tak kasat mata yang hanya bisa dinikmati dan tidak bisa dimiliki. Sultan Harun al-Rasyid tertawa keras. Abu Nawas, kau tidak hanya membayar dengan suara, kau membayar dengan tawa, dan itu lebih mahal dari roti. Lalu ia melambai ke pengawal. Beri dia sepiring besar roti madu dan satu kendi anggur delima untuk menenangkan pikirannya yang terlalu tajam. Tukang roti ingin protes, tapi tak bisa. Semua orang tertawa. Bahkan wazir tua mengangkat alisnya. Itu sudah nyaris seperti tertawa baginya. Abu Nawas duduk di taman istana, menikmati roti dan anggur delima. Ia menatap langit, berkata pada seekor burung kecil yang hinggap di dekatnya, "Lihatlah burung kecil, aku lapar, hanya punya 1 dirham dan tidak membeli roti, tapi aku malah makan roti istana. Moralnya?" bisik si burung, atau mungkin imajinasi Abu Nawas. Kadang bukan apa yang kau pegang di tanganmu, tapi bagaimana kau menggerakkan lidahmu yang menentukan seberapa kenyang kau hari ini. Keesokan paginya setelah kejadian di ruang pengadilan, suasana istana tidak seperti biasanya. Biasanya, para menteri membahas strategi dagang, laporan dari wilayah perbatasan, atau permintaan dari rakyat. Tapi hari itu, semuanya membicarakan 1 dirham dan suara koin. Bagaimana bisa seseorang menang dengan hanya menggoyangkan koin? Apakah itu berarti kita bisa membayar pajak dengan bersiul? Ataukah kita bisa menghirup semangka dari pasar dan membayar dengan senyum? Sultan Harun al-Rasyid sambil duduk di balkon menikmati sarapan, ikut mendengar percakapan itu. Ia tertawa ringan, lalu memanggil pengawalnya. "Panggil Abu Nawas. Kali ini, aku ingin menguji bukan hanya lidahnya, tapi isi kepalanya." Beberapa saat kemudian, Abu Nawas sudah tiba di taman belakang istana, tempat Sultan menunggu sambil menyantap buah delima dan keju kambing. "Wahai Abu," sapa sang Sultan sambil menyeka janggutnya, "kau menang kemarin, tapi aku masih punya rasa penasaran." "Dan rasa penasaran tuanku," jawab Abu Nawas, "jauh lebih bergizi dari keju kambing." Sultan tertawa. "Jawab aku jujur, dari mana ide gilamu datang? Apa kau benar-benar yakin suara koin bisa menggantikan nilai?" Abu Nawas duduk perlahan, melipat tangan di atas lututnya. "Tuanku, izinkan hamba menceritakan sesuatu." Beberapa bulan lalu, Abu Nawas pernah melihat seorang pengemis menatap toko roti sambil menangis. Bukan karena lapar, tapi karena rasa malu untuk meminta. "Bau roti itu menyiksa," katanya waktu itu. "Lebih baik tidak menciumnya sama sekali." Abu Nawas merasa tersentuh. Ia tak bisa memberi uang saat itu, tapi ia berkata, "Jika tak bisa makan roti, setidaknya izinkan aku membuatmu merasa seolah-olah kau bagian dari dunia ini." Lalu ia menarik tangan pengemis itu, berdiri di depan tungku toko roti, dan sama-sama menghirup dalam-dalam. "Ini roti rasa martabat," katanya saat itu. Itulah awal dari ide tentang aroma yang tak bisa ditangkap dan suara yang tak bisa digenggam. "Tuanku," kata Abu Nawas, "di dunia ini banyak hal yang tak kasat mata. Rasa lapar, rasa malu, rasa dihargai. Dan kadang, hanya bisa dijawab dengan sesuatu yang juga tak kasat mata, seperti suara koin. Apa yang tampak lucu, bisa saja sebenarnya menyentuh hal paling dalam dari hidup manusia." Sultan mengangguk perlahan. "Jadi kau tidak mempermainkan tukang roti?" "Oh, saya memang mempermainkannya," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Tapi saya juga sedang mengingatkan kita semua bahwa tidak semua nilai bisa dihitung dalam bentuk bulat dan berat." Sultan bangkit dari duduknya dan menatap ke arah kolam taman yang tenang. "Abu, bagaimana kalau kuberikan dirimu 1 tugas khusus?" "Tugas seperti apa, tuanku?" "Datanglah ke pasar, dengarkan cerita rakyat, tanya bagaimana mereka melihat nilai keadilan dan
kebahagiaan. Kau akan menjadi mata dan telinga istana, bukan untuk mengawasi, tapi untuk mendengar dan memahami. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum. Dan bayaran saya? Sama seperti kemarin, kata Sultan sambil tertawa. Roti, anggur delima, dan suara emas. Abu Nawas kembali ke pasar, tapi kali ini bukan sebagai pria lapar. Ia datang sebagai mata dan telinga Sultan. Ia duduk di sudut toko teh, mencatat, berbicara dengan tukang sayur, anak pengantar air, dan perempuan penjual henna. Ia tidak hanya bertanya soal harga, tapi tentang perasaan. Apa yang membuatmu bahagia? Apa yang menurutmu adil? Kapan terakhir kali kau merasa dihargai? Dan dari semua jawaban itu, Abu Nawas mulai menyusun sesuatu. Bukan puisi, bukan lelucon, tapi sesuatu yang lebih kuat. Pemahaman akan makna dari nilai sejati. 3 hari telah berlalu sejak Sultan Harun al-Rashid mengutus Abu Nawas untuk mendengar suara hati rakyat. Bukan sekadar mengumpulkan keluhan, tapi merekam rasa-rasa dihargai, rasa diperlakukan adil, rasa memiliki negara yang melihat mereka. Pagi itu Abu Nawas kembali ke istana. Tapi ia tidak membawa gulungan kertas panjang, bukan pula laporan bertinta emas seperti laporan para menteri. Ia hanya membawa 1 kantong kain, dan di dalamnya, benda-benda aneh Sultan Harun al-Rashid sudah menunggu di aula besar, dikelilingi para penasihat, wazir, dan pengawal istana. Wahai Abu Nawas, ujar sang sultan, laporkan apa yang kau temukan, apa yang rakyat katakan tentang nilai dan keadilan. Abu Nawas tersenyum dan meletakkan kantong kainnya di lantai. Tuanku, katanya, hamba tak membawa kata-kata, tapi hamba membawa makna. Isi kantong Abu Nawas, satu persatu, ia mengeluarkan isi kantong itu. 1. Segenggam pasir 2, setangkai daun delima layu 3, kain compang-camping 4, cermin kecil retak 5, 1 koin tembaga bolong ruangan hening. Para menteri saling berpandangan, Sultan menahan senyum. Apa ini lelucon baru? Tanya salah satu wazir ketus. Bukan tuan, jawab Abu Nawas. Ini adalah suara rakyat. Abu Nawas menjelaskan. Pasir rakyat melihat hukum seperti pasir, tak bisa digenggam kuat. Setiap orang memegangnya, tapi tak semua bisa mengendalikannya. Daun delima layu. Mereka berkata, janji penguasa sering indah saat masih mekar. Tapi jika tak disiram, ia akan layu sebelum dipetik. Kain compang-camping. Seorang ibu berkata, hukum hanya menjahit orang besar. Kami yang kecil, biarkan saja robek. Cermin retak. Rakyat merasa pemerintah melihat mereka, tapi pantulannya selalu terdistorsi. Mereka ingin dilihat sebagai manusia, bukan angka. Koin bolong. Seorang pengemis memberikannya padaku. Ia berkata, ini semua yang kupunya, sama seperti hidupku. Ada nilainya, tapi bolong di tengah. Sultan Harun al-Rashid terdiam lama. Ia bangkit dari singgasananya, mengambil koin bolong itu, menatapnya dalam-dalam. Abu, ini bukan laporan. Ini tamparan yang dibungkus dengan puisi. Tuanku, jawab Abu Nawas, yang jujur kadang tak berbentuk tulisan. Ia hadir dalam bentuk rasa dan tawa. Beberapa menteri terlihat gelisah. Wazir tua berbisik, bagaimana bisa seorang tanpa pena? Lebih tajam dari 1000 pena kita? Abu Nawas menoleh sambil tersenyum. Karena aku mendengar dengan hati, bukan hanya telinga, dan menulis dengan logika yang tak ingin menang, tapi ingin mengerti. Sultan memanggil seorang pengawal. Bawakan kotak batu giok di ruang kerjaku. Tak lama kemudian sebuah kotak kecil diserahkan kepada Abu Nawas. Di dalamnya bukan emas, bukan permata, tapi sebuah pena bulu burung merak, sebuah kertas kosong dari papirus Mesir, dan sebuah koin emas asli. Tulislah cerita rakyatmu dengan pena ini, tapi hanya jika kau benar-benar merasa mereka telah didengar. Dan simpan koin emas ini, bukan sebagai upah, tapi sebagai pengingat.
bahwa kadang satu koin bisa lebih lantang dari satu kitab hukum. Malam itu Abu Nawas duduk di beranda rumahnya. Ia menatap bintang, lalu membuka kertas papirus itu. Ia belum menulis apa-apa. Kertas ini akan menunggu sampai waktunya tiba, gumamnya. Sementara di sudut ruangan, benda-benda dari kantong kain itu ia susun seperti pajangan. Pasir, daun, kain robek, cermin dan koin. Jika aku mati nanti, katanya, biar dunia tahu, aku pernah menyampaikan laporan, tanpa menulis sepatah kata pun. Seminggu telah berlalu sejak Abu Nawas memberikan laporan tanpa tulisan kepada Sultan. Namun cerita itu tak berhenti di istana. Simbol-simbol yang ia tunjukkan pasir, daun delima layu, kain robek, cermin retak, dan koin bolong menjadi perbincangan hangat di pasar, kedai teh, masjid, bahkan di antara anak-anak yang bermain kejar-kejaran. Apa maksud daun itu? Apakah koin bolong menggambarkan harapan yang hilang? Kenapa bukan pisau? Bukankah tajam lebih menggugah? Seorang pedagang tua bahkan berkata, ini pertama kalinya rakyat menyimak laporan seperti mereka menonton pertunjukan wayang. Sultan Harun al-Rasyid tak bisa tidur nyenyak malam-malam ini. Bukan karena masalah politik, tapi karena satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah aku telah memerintah dengan benar atau hanya terlihat benar di depan cermin retak? Ia akhirnya memanggil Abu Nawas kembali ke istana. Abu, katanya saat mereka duduk di taman istana. Kau menabur benih pertanyaan di mana-mana, tapi kau belum menjawab apapun. Abu Nawas tersenyum. Tuanku, pohon pertanyaan jauh lebih berguna daripada pohon jawaban. Yang satu tumbuh, yang lain selesai. Sultan lalu mengusulkan sesuatu. Aku ingin melihat bagaimana rakyat menafsirkan ceritamu. Tapi bukan dalam diskusi, melainkan dalam pertunjukan. Abu Nawas menanggapi dengan mata berbinar. Berarti tuanku ingin membuat pasar menjadi panggung dan rakyat menjadi pemainnya? Betul, jawab sang sultan. Dan engkau akan menyutradarainya. 3 hari kemudian seluruh Baghdad berkumpul di lapangan luas dekat taman istana. Panggung kayu didirikan dan di atasnya 5 benda diletakkan dengan cahaya obor mengelilinginya. Satu persatu rakyat naik ke atas panggung. Seorang pemuda buta menyentuh cermin dan berkata, beginikah perasaan kami saat suara kami dipantulkan, tapi tak pernah dilihat. Seorang janda miskin menggenggam kain robek dan menangis. Inilah bajuku saat aku melahirkan anakku, tanpa bantuan siapapun. Anak kecil mengambil koin bolong dan bertanya polos, kalau ini bolong, kenapa kita simpan? Bukankah lebih baik dibuat mainan? Gelak tawa, tangis, dan hening berselang silih. Pertunjukan berlangsung sampai malam. Bahkan wazir tua pun meneteskan air mata meski tetap menyangkalnya dengan batuk-batuk palsu. Setelah semua selesai, Sultan duduk lama memandangi kelima benda yang sama. Tapi kini terasa berbeda. Kau benar Abu, gumamnya. Benda mati bisa bicara jika ditaruh di tangan yang hidup. Abu Nawas membungkuk. Dan terkadang suara paling keras datang dari sesuatu yang tidak bersuara. Sultan Harun al-Rasyid mengeluarkan 1 koin emas, lalu memotongnya menjadi 2 dengan pedang kecil bertatah permata. Ia memberikan setengah pada Abu Nawas dan berkata, ini bukan hadiah, ini pengingat bahwa bahkan sesuatu yang utuh, jika dibagi dengan niat baik, bisa punya 2 kali makna. Abu Nawas menerima potongan koin itu, tersenyum, dan hamba akan menyimpannya di samping koin bolong yang dulu. Malam itu, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya. Di hadapannya, 2 koin, 1 bolong, 1 terbelah. Ia menatap langit dan bergumam, 1 dirham bisa beli roti, tapi 1 dirham juga bisa membuat seluruh negeri berpikir. Dan jika berpikir adalah bentuk tertinggi dari kenyang, maka hari ini Baghdad tak lagi lapar.